Salam saudara yang kasih Tuhan, Jemaat Betani El Betel Solo Baru, dan semuanya yang malam hari ini bersama-sama ada di dalam channel ini. Nah, puji nama Tuhan, kalau malam hari ini kita boleh bertemu kembali dalam serangkaian 10 hari Pentakosta, dan malam hari ini kita memasuki hari yang ke-6. Nah, Pentakosta tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita tidak bisa melakukan kegiatan serangkaian 10 hari Pentakosta ini di gedung gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, ya. Dan tahun ini adalah tahun yang kedua khususnya bagi Jemaat Betani El Betel Solo Baru, di mana kita tidak melakukan serangkaian 10 hari Pentakosta di gereja, karena tahun kemarin itu juga bertepatan dengan hari raya Lebaran dan juga 2 minggu setelah Bapak Gembala dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang kita percaya, apapun musim yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, Roh Kudus itu tetap berkarya sampai hari ini, dan Tuhan masih berbicara dalam setiap kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, malam hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Sakaria 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Mari kita mau baca sama-sama. Sakaria 8 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Nah, puji nama Tuhan. Melalui ayat yang kita baca malam hari ini, ada satu kalimat yang sangat menarik, ya. Pastinya menarik buat saya, ya, yaitu di dalam ayat yang ketiga, ketika Tuhan katakan seperti ini, aku akan diam di tengah-tengah Yerusalem, ya, seperti yang terjadi pada hari pencurahan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, ya, jangan pergi kemana-mana, tetap tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan di kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa murid-muridnya harus tetap tinggal di Yerusalem, ya. Dan di kitab Sakaria 8 ayat 3 ini dikatakan bahwa Tuhan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Nah, beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, di Sakaria terdapat di dalam Sakaria 8 ayat yang ke-3, ya. Di selanjutnya tadi firman Tuhan katakan Yerusalem akan disebut kota setia. Nah, dari sini kita akan belajar, Tuhan mengajar buat setiap kita apa arti tentang kesetiaan, ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus lahir, dia mati sampai di kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus juga setia akan janjinya kepada orang-orang percaya, yaitu apa? Tuhan tidak membiarkan kita menjadi seorang yang yatim piatu, tetapi Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam setiap kehidupan kita, dan Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Nah, sekarang ini Tuhan izinkan kurang lebih 2 bulan kita harus tinggal diam di dalam rumah kita masing-masing, ya. Kita belajar dari rumah, kita bekerja dari rumah, kita bahkan belanja dari rumah, kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, secara pribadi yang saya dapatkan di masa pandemik sekarang ini, Tuhan itu sedang menguji kesetiaan kita, ya. Seperti yang
dilakukan murid-murid ya, ketika murid-murid harus tinggal diam di dalam Yerusalem. Mereka itu setia menantikan janji Bapa. Bahkan Tuhan pun nggak ngomong bahwa hari keberapa Roh Kudus itu diturunkan, tetapi mereka setia menunggu, mereka tetap setia menantikan Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan atas setiap kehidupan mereka. Nah, ketika Tuhan izinkan ya, hari-hari ini kita tinggal di dalam rumah kita masing-masing ya, kita melakukan segala sesuatu itu sendiri ya, bersama dengan keluarga kita, bahkan kita sendiri, benar-benar sendiri gitu ya, secara pribadi. Tuhan itu sedang menguji kesetiaan kita. Apakah kita masih setia mencari Tuhan? Apakah kita masih setia mencari kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita masih setia memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan, ya, persembahan yang terbaik untuk Tuhan dalam hal apapun? Dan apakah kita masih setia untuk mencari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita ya? Mungkin melalui saat teduh kita, apapun itu, Tuhan mau melihat apakah kita masih setia. Apakah kita masih setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Ketika kita harus melakukan segala sesuatu itu sendiri, mau nggak mau, kita itu dipaksa untuk belajar ya, mencari kehendak Tuhan itu sendiri. Kita belajar mencari makan sendiri. Dalam hal ini makan firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya ya, di setiap ibadah, baik itu ibadah Minggu, ibadah Selasa, homsel, atau ibadah komunitas apapun, bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita menerima, kita mendengar, kita makan kebenaran firman Tuhan dari pemimpin-pemimpin kita, dari hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan. Tetapi hari-hari ini kita benar-benar dipaksa untuk mencari Tuhan itu sendiri dalam setiap kehidupan kita. Nah, dan yang kedua, kita baca di ayat yang selanjutnya ya. Tadi Tuhan katakan Yerusalem itu akan disebut kota setia ya. Di ayat yang selanjutnya demikian firman Tuhan, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus ya. Gunung Tuhan yaitu Gunung Sion itu adalah disebut Gunung Kudus. Bila hari-hari ini ketika Tuhan izinkan kita tetap tinggal di rumah, mungkin kita harus melakukan pekerjaan kita di rumah, waktu kita lebih banyak di rumah ya. Mungkin banyak yang mulai dirumahkan ya, kehilangan pekerjaan. Ini waktunya kita lebih dalam lagi, kita mencari pribadi Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Masuk ke gunung, naik ke gunung kudusnya Tuhan lebih lagi. Tuhan mau kita tetap menjaga setiap kekudusan hidup kita ya, hidup dalam kebenaran Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sendirian ya, nggak ada orang yang melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Tapi bila kita senantiasa menjaga kekudusan kita di dalam Tuhan, dengan cara apa? Tetap tinggal dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, masuk ruang kudusnya Tuhan lebih lagi ya, karena Tuhan sendiri yang memiliki kekudusan itu. Dan yang tadi firman Tuhan katakan Yerusalem itu disebut kota setia. Tuhan mau mengajar kita apa artinya setia, mengerjakan setiap kehendak Tuhan sampai selesai. Seperti Tuhan Yesus selesai di kayu salib ya. Dan Tuhan juga menyebut bahwa gunung Tuhan akan disebut Gunung Kudusnya Tuhan. Hari-hari ini biarlah kita tetap tinggal dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, masuk ke dalam ruang kudus Tuhan lebih lagi ya. Karena apa? Hari-hari ini masih banyak waktu yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau baca di kitab Sakaria 3 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan,
Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Demikian firman Tuhan. Nah, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini, apapun yang terjadi di bangsa kita, ya, kalau kemarin Diana katakan hari-hari ini banyak yang mulai kehilangan pengharapan, mulai putus asa, mengalami kegelisahan, kebimbangan, ketakutan karena keadaan yang serba tidak pasti ini ya. Nah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa damai sejahtera Tuhan itu dicurahkan atas Yerusalem. Tuhan menabur damai sejahtera atas Yerusalem. Damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas rumah-rumah kita. Damai sejahtera Tuhan dicurahkan atas setiap kehidupan orang-orang percaya. Mungkin kesulitan, kesukaran, bahkan kekurangan itu dialami keluarga kita. Kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi. Tetapi biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu tidak akan pernah hilang dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita senantiasa memegang janji Tuhan bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, dicurahkan melimpah dalam setiap kehidupan kita melalui Roh Kudusnya yang tinggal dalam setiap kehidupan kita. Kita buka dulu di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, hari-hari ini tidak sedikit ya, bahkan anak-anak Tuhan yang mulai mengalami kebingungan, kegelisahan, kebimbangan, ketakutan ya, besok makan apa, besok bayar hutang pakai apa gitu ya. Tetapi biarlah hari-hari ini kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Di masa awal-awal pandemi kemarin, banyak beberapa teman saya itu cerita, ada yang WA juga, mereka mulai putus asa dengan keadaan seperti sekarang ini ya. Banyak yang mulai dirumahkan, kerjaan di shift ya, gaji dipotong, dan suami juga harus dirumahkan, bahkan banyak job, banyak event yang di cancel, banyak pendapatan bulanan mulai berkurang, dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari itu nggak cukup, kurang gitu ya. Jujur saya pribadi ketika saya mendengar teman cerita seperti itu, ketika teman WA ya cerita tentang keadaannya, jujur saya juga nggak ngerti gitu ya harus kasih solusi apa. Saya cuman bagikan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius, yang Matius 6 ya. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Burung di udara dipelihara Tuhan ya, bunga bakung di padang itu didandani Tuhan sedemikian indahnya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan itu lebih memikirkan kita. Dan biarlah kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Nah, ya mau gimana lagi ya, semua mengalami dampak dari pandemi ini ya. Dan teman saya juga beberapa katakan, bener Mbak, daripada dipikir terus malah nambahin ngeluh gitu ya. Kalau dipikir terus malah bikin tambah pusing gitu ya. Lebih baik kita bersyukur sama Tuhan, bersyukur dengan apa yang kita alami hari ini, bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kasih dalam setiap kehidupan kita. Nah, secara manusia itu memang berat gitu ya. Tetapi justru di musim ini Tuhan mau membangkitkan anak-anaknya untuk menjadi jawaban bagi permasalahan dunia hari-hari ini. Nah, itu yang saya dapat.
sebagai anak-anak Tuhan, bukan kita ikut pesimis dengan keadaan sekarang ini, atau bahkan kita mengintimidasi dengan perkataan-perkataan kita, atau dengan menyebarkan berita-berita yang tidak benar gitu ya. Tapi di masa sulit seperti ini, kita percaya justru banyak jalan-jalan baru yang akan dibukakan sama Tuhan. Karena saya pun juga mengalaminya. Banyak pintu-pintu berkat yang dibukakan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu Kohani menulis di sosmed ya, sangat luar biasa memberkati. Banyak pintu-pintu bisnis yang ditutup, tetapi Tuhan bukakan pintu-pintu berkatnya itu untuk orang-orang percaya ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, kita amini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita kembali ke kitab Sakaria tadi. Kita baca di kitab Sakaria 8 ayat yang ke-12 ya. Demikian firman Tuhan. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan jelas sekali ya di ayat ini, bahwa Ia akan mencurahkan berkat-berkatnya kepada orang-orang sisa di bangsa ini. Nah, siapa orang-orang sisa itu? Nah, saudara dan saya ya, kita adalah orang-orang sisa yang akan mengalami berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin, malam hari sebelum saya tidur, Tuhan itu kasih saya satu kata yang sangat simpel, kita sering mendengar, bahkan kita sudah melupakan, tapi satu kata ini yang membuat saya terus berpikir, saya terus merenung gitu ya. Yaitu apa? Kata potensi ya. Apa yang kita miliki dalam setiap kehidupan kita, apa yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, mungkin hari-hari ini itu akan Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Apapun itu, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, potensi apapun, mungkin hari-hari ini itu yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, untuk memberkati kota ini, untuk memberkati bangsa ini. Ya, kita melihat ya, hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang memulai dengan usaha-usaha baru, bisnis-bisnis unit yang baru ya. Kita mau sama-sama berdoa mendukung apa yang dikerjakan saudara-saudara seiman kita. Jadi jangan cuma berpikir kita melakukan usaha yang baru itu cuman apa ya, sekedar untuk kita bisa bertahan hidup, cuman yang penting bisa mencukupi kehidupan kita sehari-hari, yang penting bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita gitu ya. Tetapi bila kita percaya hari-hari ini apapun yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita, yang kita mau kerjakan, mungkin itu yang akan Tuhan pakai untuk memberkati orang lain. Jadi mungkin ini saatnya kita memulai hal yang baru bersama dengan Tuhan ya. Jangan pernah takut dengan apa yang namanya perubahan ya. Semua pasti mengalami yang namanya perubahan ya. Di hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang berbeda dalam setiap kehidupan kita ya. Seperti halnya ibadah aja ya, kita melakukan dengan hal yang berbeda ya. Bekerja aja kita mengalami hal yang berbeda, harus melakukan pekerjaan di rumah gitu ya. Sekolah kita juga mengalami hal yang berbeda ya. Hari-hari ini Tuhan itu mau membangkitkan anak-anaknya ya, membangkitkan potensi anak-anaknya melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan mau kita bangkit ya, menjadi jawaban bagi permasalahan dunia ini. Kita menjadi saksinya Tuhan sampai nama Tuhan itu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sharekan, dan biarlah kesetiaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan damai sejahtera
Tuhan yang melampaui segala akal itu tetap tinggal dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap karya Roh Kudus dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan di hari-hari ini Tuhan, ketika kami sendiri, ketika kami harus tinggal di rumah kami masing-masing, kami semakin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kesetiaan Tuhan, kekudusan Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melampaui segalanya dalam setiap kehidupan kami, itu senantiasa tinggal melimpah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan di gereja Betani El Bethel Solo Baru Tuhan, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu terus ada atas setiap keluarga-keluarga yang ada. Berkat-berkat yang terbaik yang dari surga itu senantiasa Tuhan curahkan atas setiap rumah-rumah, atas setiap keluarga-keluarga yang ada di gereja kami Tuhan, Betani El Bethel Solo Baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah kami alami dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang terus berbicara dalam hidup kami, mengajar dan terus membimbing seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih sudah dikasih Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.